prinsip Rabbani ini ada konsep di dalam ekonomi Islam, dan ini konsep yang sangat mendasar, bahkan menjadi dasar bagi semua konsep-konsep yang ada di dalam Islam, termasuk konsep pengembangan keilmuan dan lain sebagainya, yaitu fikratu al-istikhlafi, konsep istikhlaf. Istakhlafa yastakhlifu istikhlafan, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifahnya. Ya, kita semua ini adalah khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ja'iluka fil ardi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kita ini sebagai khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai khalifah, hadirin yang dirahmati Allah, memberi makna Allah memberi mandat kepada kita, dan kita adalah penerima mandat itu. Allah memberi amanah dan kita sebagai pengemban amanah. Sebagai pengemban amanah, Allah menegaskan innallaha ya'murukum an perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, ya, kepada yang berhak. Nah, jadi apa yang melekat pada diri kita, hadirin yang dirahmati Allah, dan apa yang di atas namakan kita sesungguhnya merupakan milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi rumah milik sinten Bapak Ibu? Milik Allah. Keluarga kita milik siapa? Milik Allah. Bahkan diri kita juga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, konsep milik Allah ini, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nanti berdampak atau implikasinya itu pada semua teori atau konsep-konsep di dalam ekonomi Islam. Dalam produksi misalnya, produksi itu kalau di dalam kitab ini dimaknai, produksi itu maknanya adalah khalqul manfaati la khalqul madati. Maknanya adalah proses mencipta manfaat, bukan mencipta materi. Contohnya begini, kalau kita sebagai tukang kayu, ya, sebagai pengkerajin kayu yang kemudian menghasilkan meja seperti ini, peran seorang produsen adalah mencoba mencari manfaat apa di balik kayu itu, sedangkan kayu sendiri adalah milik Allah, yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi khalqul manfaati la khalqul madati. Saya sebagai pembuat manfaat dari kayu tersebut, bukan membuat kayu yang hakikatnya dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring kemajuan teknologi, semakin banyak manfaat yang kita rasakan dan kita temukan di balik batang kayu itu. Dulu orang kalau ketemu kayu untuk apa, hadirin? Kayu bakar untuk masak, ya, untuk masak dulu. Tapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata kemudian kayu bisa jadi kertas. Dulu terbayang nggak Pak kayu jadi kertas? Belum terbayang, meskipun dimanfaatkan pelepahnya itu untuk menulis ayat-ayat Al-Quran ketika wahyu itu turun. Ya, kita ditemukan kemudian kayu dibuat tisu. Nah, kan begitu nggih? Dibuat meja dan lain sebagainya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pohon itu untuk ragam manfaat yang baru ditemukan oleh manusia dengan akal pikirannya, dengan belajar, dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya ilmu. Kemudian ilmu menjadikan sumber daya yang diciptakan oleh Allah ini banyak manfaat yang ditemukan oleh manusia, sehingga mengurangi tabdzir, mengurangi penyia-nyiaan harta dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pernah saya contohkan, ya, kalau dulu misalnya buah pace itu kalau jatuh berguguran, ya dibiarkan begitu saja. Kenapa? Belum ditemukan teknologi atau kemampuan manusia untuk menggali manfaat di balik pace itu. Demikian pula yang punya daun sirsak, yang kulit manggis dan sebagainya. Setelah ditemukan ilmu, ternyata ya
ilmu itu sangat memberi manfaat bagi kita untuk mengurangi praktek tabdzir, israf atau menyia-nyiakan harta dan kekayaan. Termasuk juga peran daur ulang sampah begitu juga, ya. Meskipun kemudian yang dirahmati Allah perlu ditimbang kemudian manfaat dan mudaratnya, karena ada juga sampah yang didatangkan dari luar untuk bahan bakar yang menyebabkan polusi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi turunan dari konsep istikhlaf, harta milik Allah yang dititipkan kepada kita, kemudian implikasi pada konsep produksi diantaranya adalah saya ketika melakukan sesuatu, mengelola sesuatu, hakikatnya adalah membuat manfaat atau menemukan manfaat, bukan menciptakan materi atau bahan baku tersebut. Bahkan kalau kita mencoba, ya, konsep produksi itu dikaitkan dengan dunia pertanian. Seorang petani menanam, seorang petani menanam, diawali misalnya melakukan pembenihan, kemudian gecik, terus kemudian memasukkan benih-benih itu ke dalam lubang-lubang yang sudah dibuat, terus kemudian disirami. Selanjutnya siapa kemudian yang menumbuhkan? Siapa yang mengatur hawa dan juga mengatur udaranya? Siapa kemudian yang membuat buah itu bentuknya seperti itu? Kemudian kenapa kok yang pohonnya besar kok buahnya kecil, sedangkan pohonnya kecil kok buahnya besar? Sampai kemudian ada kisah, ada seorang musafir mengatakan, Allah ini kok sepertinya nggak adil ya. Kok nggak adil bagaimana? Itu loh, pohon sebesar itu kok buahnya kecil-kecil, ya. Sedangkan semangka pohonnya kecil, buahnya besar-besar. Karena dia letih menempuh perjalanan, akhirnya dia berteduh di bawah pohon itu, ya. Saat tertidur hadirin, dia kejatuhan buah dari pohon tadi itu, terus terbangun, akhirnya baru paham, ya Allah, coba kalau bijinya ini sebesar semangka. Coba buahnya kalau sebesar semangka, kira-kira kalau kebelaan bahasa Indonesia, kalau kejatuhan bagaimana? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti ada manfaat, ada hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di balik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu implikasi dalam konsep produksi harta milik Allah. Begitu juga ketika kita melakukan aktivitas kerja, karena harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu menggariskan satu etika yang harus dimiliki oleh para pekerja, oleh kita semua yang melakukan aktivitas produktif. Di antaranya begini, oleh Abu Laith As-Samarqandi belum mengatakan, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi khamsata asya. Siapa yang ingin penghasilannya itu thayyib, penghasilannya baik, maka harus menjaga dan memperhatikan 5 hal ini, kata beliau. Kenapa? Karena harta milik Allah, saat kita mendapatkan hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka adab-adab kepada Allah juga harus diperhatikan. Yang pertama, Allah yu'akhiru syai'an min faraidillahi li ajlil kasbi. Jangan sampai gara-gara nyari duit ia menunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita itu sering kan saat mengerjakan, apakah itu nyangkul, apakah itu nulis, apakah itu ngetik, ataukah ketika saat itu bertransaksi, kemudian terdengar azan dan panggilan sholat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bablas, ya, bablas. Padahal rezeki milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harta milik siapa? Yang kita cari hakikatnya siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita merasa bahwa saya mendapatkan gaji itu karena kerja saya ini, sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tetap saja kita melanjutkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kita tunda. Itu pun kemudian ketika sholat sepertinya enggak jeda sholatnya dan ingin cepat apa Pak? Cepat selesai.
Padahal hadirin yang dirahmati Allah, kalau toh misalnya ya kita banyak pekerjaan, banyak hajat dan kebutuhan, terus kita sholatnya cepat-cepat, kira-kira yang membuka peluang pekerjaan dan yang memberi kita rezeki itu siapa? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pas kerja ada kesibukan kemudian sholat, jangan kepingin cepat-cepat selesai, sebab kita berhadapan dengan Allah yang membuka peluang dan yang memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Yang memenuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini dipahami dengan baik hadirin, ya, kalau kita berpikir sebetulnya yang memberikan sukses saya ini siapa? Ya Allah. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para pegawai yang telah memperoleh gaji yang fix, gajinya sudah tetap, dalam 1 bulan gajinya ya 5 juta atau 10 juta, kira-kira kalau dalam waktu 5 menit sampai 10 menit kita menyambut panggilan Allah sholat, ya gajinya berkurang atau tidak? Enggak berkurang, gajinya tidak berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 37-38, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Orang-orang yang sibuk dengan bisnis dan perniagaannya, termasuk juga memberikan pelayanan jasa, skill pekerjaan yang ditekuni, tetapi ia tetap ingat Allah, tetap berzikir, dia tetap sholat, dia tetap zakat. Kenapa kok melakukan seperti itu semua? Karena takut nanti pada hari kiamat, sebab konsekuensi harta milik Allah yang dititipkan kepada kita nanti ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban. Kalau pemerintah memberikan anggaran, layak atau tidak pemberi anggaran minta pertanggungjawaban? Sangat layak meminta, ya? Meminta sangat layak. Kalau kita dipasrai oleh uang, oleh seseorang uang untuk dibelanjakan, kemudian nanti dia bertanya, sudah kamu belanjakan apa? Layak apa tidak layak? Layak. Dan nanti terjadi seperti itu, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun sibuk dia tetap merespon panggilan Allah. Ketika tiba waktunya kewajiban itu ada terjadi, ia merespon dan menunaikan kewajiban itu. Dampaknya kemudian Allah mengatakan liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik, bahkan ditambah karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan ditambah ini ada tambahan pahala di akhirat kelak, tapi ada juga akan ditambah rezekinya, tapi ada juga dimaknai dengan bertambah barokah harta dan kekayaan yang diperoleh melalui pekerjaan itu. Boleh jadi pekerjaannya sama, kerjanya sama, satu kantor, gaji jumlahnya juga sama, tapi ternyata Bapak Ibu manfaat dari harta tersebut berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Kenapa kok bisa berbeda? Tingkat keberkahannya berbeda. Kenapa kok tingkatan keberkahannya berbeda? Tergantung pada ketaatan yang ada dalam dirinya. Ada yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada yang tidak taat kepada Allah. Saya pernah hadirin di Surabaya itu naik taksi. Seperti taksinya itu ceritanya itu begini, saya itu Pak kalau mulai nyupir itu, mulai nyetir, mulai cari penumpang itu sebelum subuh sudah berangkat. Bagi saya kalau baru setelah subuh berangkat itu sudah terlambat, mendingan nggak usah nyari penumpang, kata beliau begitu. Anaknya berapa Pak? Anaknya 4. Saya hanya kerja sendiri, tapi alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup. Saya punya teman saya ini yang kerja suami istri, anaknya cuma 2. Anaknya cuma 2. Setiap hari tengkar masalah duit. Setiap hari tengkar masalah duit. Padahal yang ini kerja 2 orang, yang ini kerja 1 orang. Ya, kemungkinan yang kerja 2 orang gajinya lebih besar daripada yang ini. Ya, saya pernah juga naik kereta api dari Jogja ke Malang. Di samping saya ada seorang pemuda. Dia orang Belanda keturunan Indonesia, masih muda dia. Saya tanya, kamu sudah berapa lama di sini?
sudah 1 tahun. Tinggal di mana? Tinggal sama bibi saya di Araya situ. Ya. Enak mana tinggal di Indonesia dengan di Belanda? Enak di Belanda. Loh, kenapa kok enak di Belanda? Kalau di Belanda itu saya kemana-mana itu nggak pernah bapak ibu saya nanya kamu kemana dan jangan cepet-cepet pulang. Nggak pernah ngomong seperti itu. Di sini tuh bibi saya selalu ngomong kemana? Jangan lama-lama ya perginya. Terus kemudian kamu anak keberapa? Saya anak tunggal. Ya, saya anak tunggal. Bapak ibumu kerja nggak? Iya kerja. Kenapa kok di sana harus kerja dua-duanya? Dia bilang kalau hanya 1 orang nggak cukup, katanya gitu. Kalau 1 orang nggak cukup. Ya, saya mikir begini, kalau di Indonesia ada keluarga anaknya 6, 7, 8 yang kerja bapaknya sendirian, tapi hasilnya cukup. Nah, ini yang bisa menjawab teori apa? Apa yang bisa menjawab? Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mempersoalkan ibu-ibu yang bekerja, tidak, tetapi yang kita harapkan adalah di balik apa yang kita cari itu bukan semata-mata itu yang kita cari hartanya itu, tetapi yang kita cari apa? Keberkahan itu. Dan di antara kuncinya ini, karena harta milik Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka cara yang dikehendaki oleh Allah itulah yang kita lakukan. Di antaranya Allah yu'akhira syai'an min faraidillahi li ajlil kasbi. Jangan sampai gara-gara cari duit menunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah yu'dhi ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Jangan sampai menyakiti orang lain gara-gara cari duit. Ini penting ini Bapak Ibu. Jangan sampai menyakiti orang lain gara-gara cari duit. Kenapa? Karena harta milik Allah, yang membagi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, kita diberi rezeki itu bukan semata-mata karena kerja yang kita lakukan. Boleh jadi karena orang lain. Ya, kalau dalam bahasa riwayat hadis itu innama tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, dibantu oleh Allah boleh jadi karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Kalau orang menganggap harta adalah milik Allah, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita. Ketika ternyata peluang yang ada di hadapannya gagal ia dapatkan, diambil oleh orang lain, apa yang terjadi? Kita itu merasa sudah menjadi milik kita meskipun baru dapat informasi, Pak. Baru dijanjiin saja, ini nanti kamu akan saya kasih proyek ya. Itu sudah merasa milik kita, Pak. Ketika kemudian ternyata jatuh pada orang lain, bagaimana, Pak? Oh, awas kamu. Padahal belum tentu apa? Belum tentu menjadi milik dia. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah belum mengatakan, alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma anna qalbi. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka hatiku menjadi tenang, ya. Apa yang menjadi jatahku tidak akan diambil oleh orang lain. Masing-masing itu ada jatahnya. Bahkan Bapak Ibu, kita itu sebelum lahir itu sudah ditentukan apa nih? Jatahnya. Dan orang meninggal itu tidak akan meninggal kecuali jatahnya sudah habis. Kalau sekarang kita yang ada di masjid masih hidup, berarti jatahnya bagaimana, Pak? Masih ada. Tinggal berapa lagi jatahnya? Nggak tahu. Kira-kira yang ada di rekening panjenengan itu jatah panjenengan apa bukan? Bukan. Kenapa? Belum tentu panjenengan yang memanfaatkan. Kan dulu pernah saya sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih sayang, lebih senang harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami ya tentu lebih senang harta kami. Masa kita senang harta anak kami, harta orang tua kami? Tapi kemudian Nabi mengatakan, hartamu apa yang sudah kamu gunakan, yang masih tersimpan harta sinten, harta ahli waris kalian. Jadi hadirin, yang di rekening itu belum tentu milik belum tentu milik kita.
Malah Abdul Aziz Al Muhammad As-Salman mengatakan agak begini, wah ini di antara kelak yang rugi itu adalah orang yang punya harta tapi tidak menyedekahkan, ia pun meninggal diwarisi oleh orang lain, yang orang lain penerima ini menyedekahkan. Pertanyaannya, yang dapat pahala sedekah siapa? Yang nyari sinten? Kita yang nyari, tapi yang dapat pahala sedekah siapa? Yang menarik itu ibu-ibu, di sini kalimatnya itu adalah diwarisi oleh orang lain, bukan diwarisi oleh anaknya Pak, diwarisi oleh orang lain. Ibu-ibu, panjenengan punya uang 1 miliar misalnya, tidak bersedekah, kemudian Allah mentakdirkan panjenengan meninggal, siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Suami. Sebagai istri ahli warisnya suami. Oleh suami digunakan apa, Bu? Terus oleh suami dikasihkan siapa? Ternyata istri yang baru ini menyedekahkannya, yang dapat pahala sedekah siapa? Makanya ibu-ibu segera di Ustadz, Mbak Yo dibalik yang meninggal bapak-bapak. Oke ibu-ibu, kita hidupkan lagi sekarang bapak-bapak yang meninggal. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara cari duit kita menyakiti orang lain, ya. Allah yu'dhi ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Apalagi orang yang disakiti itu merasa terdolimi, dan ketika ia terdolimi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa orang yang terdolimi itu makbul. Itu bisa kemudian menjadikan musnah harta dan kekayaan yang kita miliki. Yang ketiga, ayyak sudah bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalihi la lil jam'i wal kathrah. Kalau kerja cari duit, niati untuk menjaga kehormatan diri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, bukan untuk bermegah-megahan atau menumpuk-numpuk harta. Panjenengan kaya tidak dilarang, memperoleh pendapatan besar monggo silahkan, asalkan dengan cara-cara yang tepat. Tetapi kalau motif mencari harta itu untuk menumpuk-numpuk harta, perlu berhati-hati, itu yang tidak diperkenankan. Kenapa sampai kerja? Untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Berhubung kemudian Allah memberi lebih, alhamdulillah saya bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Cukup untuk yang dibutuhkan sebetulnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa orang kok selalu merasa kurang dengan yang didapatkan? Karena dia merasa hidupnya masih 1000 tahun lagi, ya. Dia merasa 1000 tahun lagi membutuhkan harta sekian untuk menunjangnya. Padahal Bapak Ibu tadi ya, belum tentu apa yang kita dapatkan bisa kita nikmati dalam jangka panjang. Nah, kehidupan kita kan berpindah dari satu detik ke detik berikutnya. Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi. Kalau kemudian kita menganggap saya ini hidup ini hanya esok hari, sedangkan uang yang saya pegang itu 100.000 atau 200.000. Bila 100.000 atau 200.000 untuk satu hari sampai besok, ini banyak atau sedikit, Pak? Banyak. Tetapi karena kita merasa hidup kita 1000 tahun lagi, meskipun di rekening 1 miliar, kita merasa sedikit atau banyak, Pak? Sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh panjenengan punya harta dan kekayaan, gaji besar monggo silahkan, untung besar juga silahkan, tetapi ingat apa? Bahwa motif yang harus ada di dalam hati kita agar oleh Rasul tetap dikatakan fisabilillah saat kita mencarinya itu, bila tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bukan untuk menumpuk-numpuk harta dan kekayaan. Kemudian yang keempat adalah Allah yajhada fi li nafsihi fil kasbi jiddan. Allah yajhada nafsahu fil kasbi jiddan. Jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk mencari duit. Jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk cari duit. Sebab yang panjenengan butuhkan apakah duit saja? Tidak. Yang dibutuhkan oleh anak dan istri apakah harta saja? Tidak. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain
yang harus kita penuhi. Sebab apa hadirin? Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah secara sempurna yang mengandung banyak unsur, dan masing-masing unsur ini memerlukan dan memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Allah memberi kita ruh, kita butuh asupan-asupan spiritual. Allah menciptakan kita dari materi, membutuhkan kebutuhan-kebutuhan material. Allah memberi kita akal, itu juga begitu. Ada nutrisi tersendiri masing-masing yang harus diberikan secara proporsional. Kalau kemudian orang hanya memperhatikan sisi materinya, kering, Pak. Ya, makanya jangan sampai hidup ini hanya untuk mencari duit. Ada waktu, dan Allah sudah mengatur kalau dalam ayatnya itu, wa ja'alnal laila libasa, malam digunakan sebagai pakaian. Maknanya apa? Maknanya untuk istirahat. Siang hari digunakan untuk apa? Digunakan untuk ma'asya, mencari penghidupan. Cocok hadirin yang dirahmati Allah, malam untuk istirahat, melakukan regenerasi sel dan lain sebagainya, ya. Bukan untuk mencari harta dan kekayaan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terutama dalam situasi seperti saat ini, kita perlu disiplin dengan kesehatan, diupayakan tidur itu sebelum jam 10 malam. Kenapa? Agar sel-sel bisa melakukan regenerasi yang tidak bisa diganti di waktu-waktu yang lainnya. Begadangnya dikurangi dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima adalah Allah yara rizqahu min kasbihi wa yara rizqa minallahi. Kalau sudah dapat hasil, sudah dapat gaji, yakini hasil itu pemberian Allah, bukan prestasi kerjanya. Sebagai pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ketika dapat gaji, alhamdulillah, ini pemberian Allah, bukan prestasi kerjaku. Kalau kemudian anak kita bilang, wah ayah ini hebat, kenapa? Rumahnya besar. Kemudian bapaknya bilang, makanya yang giat bekerja kayak bapak biar punya rumah besar seperti ini. Nah, berarti jawabannya dia menganggap harta itu dari mana? Dari kerjanya. Mirip dengan jawabannya Qarun, Mbak. Qarun itu mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, yang aku dapatkan ini karena prestasi ilmuku, karena kemampuanku, sehingga aku kemudian dapat harta sebanyak ini. Berbeda dengan Nabi Sulaiman yang mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani, ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah kufur. Kira-kira Qarun yang mengatakan ini di aku karena prestasiku, yang Nabi Sulaiman ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti cara memanfaatkannya sama atau beda, Pak? Berbeda. Apalagi Nabi Sulaiman mengatakan liyabluwani, untuk mengujiku. Dulu panjenengan ketika sekolah, ketika kuliah, suasana ujian dengan tidak ujian itu yang kita lakukan sama atau beda, Pak? Beda. Waktu ujian itu puasa Senin Kemisnya rajin apa tidak, Pak? Rajin. Sholat malamnya rajin apa tidak, Pak? Waktu ujian rajin. Setelah ujian selesai ya, setelah ujian selesai. Ketika lihat teman kok masih puasa, kita tanya, loh masih ujian tak sampean kok puasa? Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian itu enak apa tidak, Bapak Ibu? Enggak enak, kecuali ujian duit. Penjenengan kalau diuji dengan uang 100.000 dengan 1 miliar, milih yang mana, Pak? Ayo milih mana? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu kalau untuk urusan duit masih seneng, Pak, meskipun sudah sepuh. Ya, betul apa tidak? Ini banyak yang sepuh-sepuh loh ya. Kalau urusan duit masih seneng ya. Ya, walaupun kadang pemanfaatannya juga enggak banyak, ya. Untuk makan konsumsi juga enggak seberapa, tetapi kalau megang duit itu seneng. Panjenengan kalau dikasih anak seneng enggak, Pak? Seneng. Untuk apa disimpan? Nanti kemudian cucunya datang bagaimana, Pak?
dikasih cucu. Setelah cucunya pulang ditagih sama bapak ibunya, mana tadi yang dikasih mbah tadi, kumpulkan sini. Ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep istikhlaf, harta milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta milik Allah ini kemudian dijelaskan ada beberapa implikasi ekonomi dan sosialnya. Di antaranya adalah kalau harta itu milik Allah, maka tidak layak kepemilikan harta itu menjadikan kita sombong atau menyombongkan harta itu. Tidak pantas menyombongkan harta. Kenapa? Karena harta milik Allah Subhanahu wa taala. Ibarat tukang parkir hadirin, meskipun yang parkir itu mobil mewah-mewah, kira-kira dia bisa menyombongkan nggak dengan mobil yang diparkir itu, Pak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kemudian dia tukang parkir itu lebih seneng mobil itu diambil majikannya atau tetap bertahan di lahan parkir itu? Ayo, lebih seneng mana, Pak? Lebih seneng. Tetapi kalau kita merasa harta itu adalah milik kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian? Lebih seneng lama parkirnya daripada pindahnya. Kalau tukang parkir nanti kalau pergi akan ada datang lagi. Betul apa tidak? Akan ada datang lagi. Bahkan lebih banyak peluangnya, lebih banyak. Nah, di sini disebutkan hadirin yang dirahmati Allah, tidak boleh menyombongkan harta apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa demikian? Wong bukan milik kita kok disombongkan. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hayati ini adalah milik Allah yang dititipkan kepada saya, maka yang lebih kaya itu saya atau Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menitipkannya kepada kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang mengingatkan kita, ya, apalagi kemudian ya ada yang tidak punya harta sombong, lebih parah lagi hadirin. Ya. Kaya sombong itu bermasalah, Pak. Walaupun kalau dibanding dengan miskin sombong ini masih ada potensi yang disombongkan. Sampai kemudian di antara yang enggak masuk surga itu adalah al-ailul mustakbir. Sudah miskin tapi sombong. Ya. Yang kaya sombong dilarang, miskin sombong juga dilarang. Kenapa? Karena sama-sama enggak punya apa-apa, sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah yang diceritakan dalam kitab ini. Seorang Arab Badui, dia orang Badui. Ditanya dia saat itu mengembala onta, Pak. Ditanya, ya, liman hadhil ibili. Ya, liman hadhil ibilu. Ini ontanya siapa? Ya, dia menjawab, hiya lillahi indi. Milik Allah yang dititipkan kepadaku. Ya, milik Allah yang dititipkan kepadaku. Ini jawaban luar biasa, Pak. Nah, orang-orang Arab itu kalau kita berkenalan dan dia memperkenalkan diri, ketika memperkenalkan anak-anaknya berapa jumlahnya, kalimat yang digunakan begini, walillahi indi. Milik Allah yang dititipkan padaku ada 6 anak, 4 anak, 3 anak, begitu. Jadi menggunakan kalimat walillahi indi, milik Allah yang dititipkan padaku, yang ada padaku sekian anak. Nah, ini penting ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki dalam pengertian wah wis aman. Ya, hidup saya aman. Kenapa kok aman? Tabunganku sudah cukup. Ya. Kenapa kamu kok merasa aman? Wis enak, tenang, anak saya sudah diterima di fakultas favorit, nanti saya akan ngenger sama anakku, ikut anakku. Hati-hati, hati-hati. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau mendoakan anak, doa agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh, insya Allah memberi manfaat bagi orang tua. Kalau kita doakan semoga anak saya makmur, rizkinya, uangnya banyak,
belum tentu uang yang didapat itu memberi manfaat bagi kita para orang tua ini. Meskipun boleh seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berdoa kepada Allah minta untuk anak dan keturunannya semoga mereka sholat, semoga mereka disenangi oleh orang, semoga mereka diberi oleh Allah buah-buahan, tapi dilanjutkan semoga mereka bersyukur kepada Allah, la'allahum yashkurun. Kita tambahkan Pak, kita tambahkan doa kepada Allah, ya Allah berilah anakku sukses agar dia bersyukur pada Allah, ya Allah berilah anakku harta dan kekayaan agar bersyukur kepadamu. Nah, itu inspirasi dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau harta itu kemudian milik Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita itu ringan bila melepaskan harta itu, terutama bila yang meminta untuk melepaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diminta oleh Allah hukumnya wajib, ada yang diminta oleh Allah hukumnya sunnah. Nah, ini dua-duanya kita respon. Yang wajib kita tunaikan, yang sunnah pun juga demikian. Bahwa di dalam harta itu inna fil mali lahaqqan siwaz zakati, bahwa di dalam harta itu ada kewajiban lain yang harus kita keluarkan selain zakat yang sudah rutin kita tunaikan, zakat harta dan kekayaan. Tadi sudah saya ilustrasikan bahwa ilustrasinya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan milik kita, kita seneng itu kemudian pergi. Tukang parkir tadi sangat seneng mobil yang dia jaga pergi, nanti akan ada masuk lagi, sehingga bertambah rezeki dan kekayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Dikisahkan, ini ada cerita Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau seorang ahli fikih dan juga sekaligus pedagang. Beliau punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Beliau membantu dan memberi, kalau bahasa kita sekarang, memberi beasiswa atau memberikan santunan atau memberikan bantuan kepada para ahli hadis, kemudian juga para masyayikh yang mengkaji ilmu. Kemudian beliau mengatakan kepada para pengkaji ilmu itu dengan mengatakan, la tahmadu illallah, jangan memuji kecuali kepada Allah. Jangan memujiku karena aku memberimu, tidak, tapi pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inni ma u'titukum min mali syai'a, yang aku berikan ini bukan sedikit pun bukan hartaku. Yang aku berikan ini sedikit pun bukan hartaku, tetapi yang aku berikan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada padaku untuk diberikan kepadamu. Sehingga hadirin, saat kita memberi, kita itu tidak berharap dia itu berbuat baik padaku. Okay? Kalau kita memberi orang, tidak berharap dia memberikan balasan yang lebih baik kepadaku. Okay. Kenapa demikian? Karena yang kita berikan hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia membalas atau tidak, dia sudah ada dalilnya sendiri. Kalau kamu diberi orang, maka berupayalah membalas sampai kemudian kamu bisa merasa mencukupi yang kamu berikan itu. Atau kalau dia membalas, doakan yang bersangkutan hingga kemudian kamu yakin doamu itu setara dengan yang kamu berikan itu. Tapi kalau kita memberi berharap mendapatkan imbalan lebih banyak, ini tidak mendapatkan pahala. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 39. Surat Ar-Rum ayat 39 itu secara redaksi, secara teks itu menyebutkan riba dan sedekah. Apa yang kamu berikan berupa riba tidak menambah, dan apa yang kamu sedekahkan dialah yang melipat gandakan. Tetapi karena ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih di Mekah atau sebelum hijrah, dan ketika di Mekah itu ayat-ayat lebih banyak berkaitan dengan tauhid, tentang akidah, bukan terkait dengan hukum-hukum praktis terkaitannya dengan muamalah, maka di antara ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kata riba dan sedekah ini adalah ayat ini berkaitan dengan tauhid dan keikhlasan. Bahwa riba itu ketika memberi tapi pamrih, berharap imbalan yang lebih banyak.
Sedangkan sedekah itu adalah memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau memberi berharap imbalan lebih banyak dari si penerima, itu artinya dia tidak mendapatkan pahala, dan itu disebut dengan riba, tapi riba halal, kata Ad-Dhahhak rahimahullah. Jadi riba halal, ada Pak riba yang halal, yaitu memberi berharap panjenengan masa sudah benar melaksanakan hadis Nabi, memperbanyak kuahnya diantar ke tetangga. Yang diantar kuah tapi kepingin mendapatkan dari tetangga apa? Panjenengan nggak usah berharap, karena dia sendiri sudah tahu ada dalil yang memerintahkan untuk membalas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nah ini dalam tradisi buwan, panjenengan kalau bowo itu jangan biar nanti dikembalikan lebih banyak. Masyarul muslimin, kalau umat Islam secara umum boleh melakukan itu tapi tidak berpahala. Kalau Rasulullah tidak boleh, karena ada ayat wala tamnun tastakthir. Kamu kalau memberi jangan berharap imbalan yang lebih banyak. Baik, sedikit lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena harta milik Allah Subhanahu wa taala, Allah berhak memberikan sanksi bagi orang yang melanggar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mencabut. Ada kisah yang diceritakan dalam hadis sahih, 3 orang yang sakit. Satu dia sakit kulit, yang kedua sakit kepalanya itu rambutnya tidak tumbuh, yang ketiga buta. Allah mengutus malaikat mendatangi masing-masing orang ini, untuk menguji. Ujiannya adalah ditawari kesembuhan, sembuh. Setelah itu ditawari, kamu minta apa? Yang sakit kulit tadi mengatakan, aku kepingin onta. Dikasih Pak, onta yang bunting. Yang kedua, begitu juga, apa yang kamu senangi dan kamu inginkan? Rambutku ini tumbuh lebat dan indah. Setelah itu diusap, tumbuh rambutnya Pak. Setelah itu kamu minta apa? Minta sapi. Dikasih sapi. Yang ketiga, orang buta, diuji juga, kamu mau apa? Saya kepingin sembuh. Diusap matanya, atas izin Allah sembuh. Kamu minta apa? Minta kambing. Dikasih kambing. Dalam perjalanan waktu, 3 orang ini menjadi orang yang kaya Pak. Lembah-lembah itu dikisahkan, diceritakan, penuh dengan hewan ternak mereka. Ketika di puncak kekayaannya, diuji lagi. Datang malaikat menyerupai manusia, berpenampilan seperti kondisi mereka saat sakit dulu. Datang ke orang yang pertama seperti musafir yang sakit kulit. Dia minta bantuan kepada orang yang pertama tadi. Tidak dibantu Pak. Bahkan dikatakan, loh kamu dulu kan sakit seperti saya ini. Enggak, saya enggak pernah sakit. Kamu dulu kan enggak punya apa-apa, dikasih Allah SWT onta. Enggak, ini adalah harta warisan saya. Enggak dikasih Pak. Kepada yang kedua begitu juga. Kepada yang ketiga yang dulunya buta, malaikat ini berpenampilan buta juga. Ketika datang ke situ menyampaikan hajatnya, aku seorang musafir, langsung dijawab, saya dulu sakit seperti kamu ini, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu nggak punya apa-apa, kemudian diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kamu mau, silahkan diambil. Mau kamu apa? Silahkan ambil sendiri. Malaikat kemudian mengatakan, Allah menginginkan nikmat yang ada pada dirimu dipertahankan, sedangkan yang ada di sahabatmu, 2 sahabatmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dicabut bendanya, materinya, kadang dicabut manfaatnya. Memiliki tapi tidak bisa memanfaatkan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Monggo bila ada hal-hal yang didiskusikan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Monggo Bapak. Terima kasih Ustaz, waktu yang diberikan kepada saya. Ini kan di koran atau di medsos kan ada promosi rumah murah Ustaz, dengan ukuran 60 meter persegi, ini dengan harga 150 juta, ini lantai 2. Jadi kalau orang melihatnya ini
sangat tertarik sekali ya penawaran ini. Cuma kalau didatangi di kantornya itu harganya 150 itu cash Ustaz. Jadi waktu serah terima kunci itu 3 tahun ke depan. Jadi istilahnya in-house apa-apa itu dengan skema 150 juta dibayar tunai, nanti serah terima kunci itu 3 tahun ke depan. Nah, yang saya tanyakan ini dapat digolongkan investasi atau riba? Terima kasih Ustaz pencerahannya. Baik, yang dijual itu 2 lantai atau lantai 2 Pak? Oh 2 lantai. Ya, kalau 2 lantai ya, itu murah Pak. Kalau hanya lantai 2 nggak ada tangganya itu mahal. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepemilikan rumah akadnya bisa beberapa alternatif. Oke, bisa alternatif tergantung yang saat ditentukan itu apa. Kalau bayarnya tunai, kemudian nanti rumahnya akan diserahkan 3 tahun yang akan datang, akan ada proses ya, proses. Nah, ini masuk dalam kategori akad jual beli istisna. Dari kata-kata sona istasna, sona itu membuat, istasna minta dibuatkan. Jadi satu varian transaksi jual beli dengan cara pembayaran dilakukan tunai atau dengan cara mengangsur, nanti barangnya itu diberikan kemudian. Ini kan barangnya belum ada, ya. Nah, meskipun barangnya belum ada, untuk transaksi jenis salam atau istisna atau pre-order ya, salah satu varian pre-order ini diperkenankan asalkan catatannya begini Pak, ketika transaksi itu dipastikan beberapa hal, kuantitasnya, kualitasnya, jenisnya dan lain sebagainya serta waktu serah terimanya. Ya. Enggak jadi masalah. Misalnya hadirin dirahmati Allah SWT, disepakati waktunya bayar cash 150 juta, kemudian setelah disepakati jenis rumahnya dan lain sebagainya nanti diserah terimakan 3 tahun lagi. Enggak jadi masalah. Boleh-boleh saja seperti itu. Ini namanya akad istisna. Cuma bagi orang yang punya duit itu mengini 3 tahun suwe nih rek, gitu kan. Karena memang begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada juga pedagang-pedagang itu yang belum punya modal. Dia hanya punya punya barang atau itu belum dibuat. Ya, ini solusi di dalam ekonomi Islam itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kadang ada orang melakukan aktivitas produktif tapi tidak memiliki modal. Bagaimana caranya untuk mendapatkan modal itu? Nah, bisa menggunakan akad jual beli seperti ini, dengan cara menerima pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian dia mengerjakannya. Oke, baru dia mengerjakannya. Nah, pada tahun yang disepakati rumah itu diserahkan. Ketika diserahkan, dicek dan dilihat. Dilihat apanya? Dilihat cocok enggak dengan spesifikasi yang dulu dijanjikan itu, agar tidak terjadi gharar. Kalau misalnya cocok, oke, diterima. Kalau misalnya tidak cocok, enggak sesuai, bisa dibatalkan dan diminta kembali uangnya itu. Cuma ya rugi sudah 3 tahun. Ya sudah 3 tahun. Kecuali kalau jenis bisnis misalnya pertanian dan lain sebagainya, waktunya pendek, waktunya nggak panjang. Nah, seperti ini biasanya bisa dilakukan oleh para pengembang yang dari sisi permodalannya itu kecil, tetapi yang bersangkutan ya ingin menerapkan konsep in-house, konsep syariah itu, mendapatkan fresh money, uang segar, kemudian dia bisa mengerjakan. Cuma perlu berhati-hati untuk para pengusahanya itu. Kalau sudah dapat uang itu, segera kerjakan. Segera. Jangan nunggu 3 tahun baru mengerjakan. Kenapa demikian? Ya. Kadang begini Pak. Ini mohon maaf. Banyak terutama pengusaha yang baru-baru, ya. Ketika baru mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan keuntungan dan sebagainya, sudah merasa akan tetap eksis usahanya itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Padahal hadirin belum tentu, belum tentu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga perlu dihindari begini, manajemennya itu harus tepat.
inspirasi seperti yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun dalam kasus yang berbeda, tetapi ini bisa dijadikan inspirasi. Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, harta Baitul Mal itu banyak, kemudian para sahabat menawarkan, wahai Umar, orang-orang Persia itu loh, mereka punya administrasi Baitul Mal yang bagus, maka kamu perlu punya diwan seperti mereka. Akhirnya Umar bin Khattab membuat klasifikasi Baitul Mal zakat, Baitul Mal ghanimah, Baitul Mal dawa'i. Ini Baitul Mal yang bersumber dari zakat, dari harta rampasan perang, dari harta yang tidak bertuan. Kenapa kok dipilah? Karena ini zakat, nanti pengeluarannya itu inline, Pak. Zakat peruntukannya untuk ini, ghanimah untuk ini. Nah, hadirin rahmati Allah, kalau misalnya kita pengusaha, modal kita kecil, dengan cara seperti itu, bila dapat pembayaran 150 juta, 150 juta ini gunakan untuk membangun rumah orang yang pesan ini. Nanti dapat lagi 150 juta untuk siapa? Untuk membangun rumah ini. Yang jadi persoalan itu ketika dapat 150 juta digunakan untuk beli mobil, cari lagi kemudian orang pembeli baru, ini digunakan untuk membangun rumah ini, bangun rumah ini, dan lain sebagainya. Akibatnya bagaimana, Pak? Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi berikutnya. Seringkali seperti itu, Pak. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo, Mas. Siapa dulu? Assalamualaikum Ustaz. Berhubungan dengan harta milik Allah tadi, misalkan harta yang kita miliki itu terkandung harta yang sifatnya subhat atau haram. Bagaimana cara kita mengembalikannya kepada Allah? Apakah cukup dengan sedekah? Karena pada sedekah itu harus dengan yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting. Bagaimana kalau di dalam harta dan kekayaan kita bercampur dengan yang diharamkan atau yang syubhat, apa disedekahkan? Sedangkan sedekah itu syaratnya harus halal. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat, tetapi riwayat ini secara hadisnya dianggap lemah, ya, dianggap lemah. Tapi ini sebagai informasi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu terkait dengan surat Ar-Rum. Kapan Ar-Rum itu akan dikalahkan oleh Allah? Bertaruh antara orang-orang musyrik dengan Abu Bakar. Ya, kemudian ternyata benar. Abu Bakar mendapatkan uang taruhan itu. Saat lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, hadza suhtun tasaddaq bih, ini haram, sedekahkan, tasaddaq bihi. Tapi ini secara riwayat lemah. Tetapi kemudian para ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim rahimahumullah, beliau menyampaikan, ketika seseorang memiliki harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah diberikan kepada siapa? Untuk fasilitas pendidikan, fasilitas sekolah, untuk fasilitas masjid. Ini pendapat Imam Al-Ghazali, nggih. Kemudian juga untuk sosial, untuk dan lain sebagainya. Demikian pula yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Tetapi belum membuat kategori begini. Harta yang ada pada diri kita yang masuk dalam kategori haram itu, hadirin, ada dua kemungkinan. Haram zatnya dan haram cara memperolehnya. Kalau haram zatnya seperti babi, khomer dan sebagainya, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diberikan, tidak boleh dijual dan sebagainya. Ini haram zatnya. Kalau haram bukan karena zatnya tapi cara memperolehnya, seperti uang. Uang itu kan halal, ya. Nggak ada uang haram. Yang haram cara memperolehnya. Bila cara memperolehnya ini mengambil milik orang lain, maka harus dikembalikan kepada orang lain itu. Apabila caranya itu dengan apa? Saya punya tanggungan, belum sempat saya lunasi, dia pergi, nggak tahu kemudian sekarang di mana yang bersangkutan. Ada mungkin orang yang punya pengalaman seperti itu, ya. Jadi dulu punya hutang, Pak. Ketika mau dikembalikan, dilacak, nggak ketahuan lagi. Seperti ini bagaimana? Dikasihkan pada yang bersangkutan. Kalau nggak ketemu, dikasihkan kepada ahli warisnya. Kalau kemudian nggak ketemu, disedekahkan atas nama yang bersangkutan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan begini, kalau punya tanggungan pada orang yang nggak bisa dilacak, ya Allah, ini sedekah atas nama dia. Kalau misalnya dia tidak diterima, pahalanya untukku.
Apa maksudnya? Kalau ternyata sudah saya sedekahkan, kok dia datang minagih, ya saya lunasi. Akibatnya bagaimana? Sedekah tadi menjadi sedekah saya. Begitu kalian. Kalau kemudian tidak terkait dengan hal-hal itu, misalnya kalau panjenengan ada riba misalnya, ada riba dan sebagainya, sarannya adalah digunakan untuk sosial, digunakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan sebagainya. Nah, ini kami juga begitu, Pak. Kami punya lahan wakaf yang akan kami dirikan markas Al-Quran di pinggir sungai. Untuk pelengsengan itu kita sampaikan, ayo yang berkeyakinan bunga itu sebagai riba, monggo diserahkan kepada kami untuk pelengsengan sungai, untuk nanti fasilitas markas Al-Quran ini. Seperti itu caranya. Apakah dapat pahala? Ada yang berpendapat tidak dapat pahala. Kenapa? Ini sifatnya membersihkan, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kalau ingin detailnya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang fatwa DT dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau dulu disebut dengan dana non halal, bukan dana haram, Pak, dana non halal. Padahal non halal ya, haram. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ada dalil yang menyatakan bahwa malam itu istirahat, ya siangnya untuk bekerja. Nah, jadi di fakta di lapangan itu gini Ustadz, ada orang yang kerjanya itu malah malam, pulangnya subuh. Bahkan sebetulnya tuh tidak sehari 2 hari, dia hampir tiap hari begitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu, di pandangan Islam sendiri, orang yang bekerja seperti itu disebut pekerjaan yang tidak halal atau kurang barokah atau bagaimana sebetulnya? Iya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika malam dijadikan untuk waktu istirahat, kemudian orang itu bekerja pada malam hari penghasilannya haram. Tidak, tetap halal saja. Cuma perlu berhati-hati saja. Karena apa? Karena ada sunnatullah yang terkait dengan tubuh kita. Kita ini Bapak Ibu, dalam hidup itu bukan hanya terikat oleh hukum-hukum yang terkait dengan aturan-aturan perbuatan, tetapi juga terikat oleh aturan-aturan terkait dengan tubuh kita. Sunnatullah. Allah itu menciptakan kita itu dengan kadar yang sangat tepat. Sangat tepat. Kenapa kok Allah menciptakan ini? Kenapa kok harus istirahat dan lain sebagainya? Ini baru diketahui secara medis, Pak, dengan penelitian-penelitian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita misalnya pengajiannya itu tiap malam, dari jam 8 malam sampai jam 10 malam atau 11 malam. Ketika kita pengajian sampai jam 11 malam, dapat pahala apa tidak Bapak Ibu? Dapat. Ketika selesai pengajian jam 11 malam, panjenengan disuguhi hidangan makan sate dan gulai. Halal apa tidak, Pak? Halal. Tapi kemudian thayyib apa tidak thayyib, Pak? Tidak thayyib. Tidak thayyib. Kalau tidak thayyib, kira-kira berdampak enggak dengan kesehatan tubuh kita, Pak? Berdampak. Pengajiannya dapat pahala, tetapi ada sunnatullah yang dilanggar. Bisa dipahami, nggih? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan misalnya kalau mengundang kiai pengajian umum dan lain sebagainya, itu juga perlu menjaga kesehatan beliau ya. Menjaga kesehatan beliau. Memang untuk menghormati, dikasih sate, dikasih gulai menghormati, tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya, banyak kiai-kiai kita, mereka itu adalah ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dicabut oleh Allah dengan penyakit ini itu. Jenengan nggak bisa mengatakan, kok bisa ya Pak Kiai sakit gula, Pak Kiai sakit ginjal, kok bisa ya? Nah, penyakit itu bukan kaitannya dengan ngajinya, Pak. Dengan apa? Ada sunnatullah yang dilanggar. Ada sunnatullah yang dilanggar. Makanya makan itu yang diperintahkan bukan hanya halal, tetapi thayyib. Thayyib itu bisa kaitannya dengan jenisnya, bisa kaitannya dengan waktu mengkonsumsinya, bisa juga kaitannya dengan kondisi orangnya. Ya, orang kalau terkena penyakit gula kemudian banyak mengkonsumsi yang manis-manis atau mengkonsumsi nasi terlalu banyak, bagaimana, Pak? Nasinya halal apa tidak, Pak? Halal, tetapi cocok apa tidak bagi dirinya?
ya tidak cocok. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga ada sunnatullah dalam kehidupan terkait dengan tubuh kita. Bagaimana kemudian kalau ternyata kerjanya malam hari, istirahat malam itu Pak, tidur malam bisa nggak diganti dengan waktu pagi secara kualitasnya? Jangan tanya ke dokter-dokter, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada waktunya tersendiri. Kapan bekerja sel-sel itu dan kapan melakukan peremajaan itu ada waktunya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu perlu dijaga juga sisi kesehatannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo satu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Ustadz untuk dilarang menumpuk-numpuk harta. Bagaimana kalau menumpuk harta itu diniatkan untuk tujuan membiayai hari tua kita? Itu yang satu Ustadz. Yang kedua tentang niat untuk bekerja tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana dengan kewajiban kita untuk menjaga, dalam tanda kutip Ustadz ya, agar tetangga kita tidak kelaparan? Terima kasih. Agar tidak kelaparan, kan kita tidak, tetangga kita keluar. Adalah salah kalau kita bisa tidur nyenyak dengan harta yang cukup, bisa makan dengan cukup, sementara tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Terima kasih. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh nggak menyimpan harta dan kekayaan untuk hari tua? Ya, ini kaitannya dengan tabungan dan motif dalam menabung dan bagaimana memperlakukan tabungan itu. Di dalam Islam hadirin ada yang disebut dengan iddikhar. Iddikhar itu tabungan. Rasulullah itu kana yudakhiru. Rasulullah pernah, meskipun tidak selalu nggih, menyimpan makanan untuk keluarga beliau itu cukup 1 tahun Pak. Ya, tapi tidak selalu. Tapi pernah belum melakukan seperti itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menyimpan, kebijakannya adalah menyimpan jatah hasil panen tahun ini untuk 2 tahun, panen 7 tahun untuk 14 tahun, artinya untuk kebutuhan sekarang dan juga kebutuhan yang akan datang. Diperkenankan menyimpan untuk antisipasi keperluan-keperluan masa depan. Tetapi hadirin, tabungan ini akan bisa berubah menjadi timbunan. Dan ini dilarang kalau timbunan. Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan, bila mencapai nisab kok tidak dikeluarkan zakatnya, maka menjadi timbunan. Jadi zakat itu merupakan pengeluaran minimal yang membedakan antara tabungan atau timbunan. Boleh panjenengan menyimpan, menabung, tetapi dilihat ini mencapai nisab apa tidak. Kalau mencapai nisab dikeluarkan zakatnya Pak, minimal. Terus kemudian yang kedua, kalau kemudian kita punya harta, terus tetangga kita kelaparan, sedangkan kita tahu hal itu. Kalau kita tahu dosa Pak, kalau tidak tahu lain lagi. Ya, kalau tidak mau tahu lain lagi. Kenapa demikian? Karena dalam harta itu wa fi amwalikum haqqun lisaili wal mahrumi. Di dalam hartamu itu ada hak. Hak siapa? Orang yang membutuhkan tapi dia meminta-minta. Ada juga orang yang membutuhkan tapi tidak mau meminta-minta karena malu. Terhadap orang yang meminta-minta, Rasulullah itu punya perlakuan yang berbeda Pak. Ada yang minta dikasih, ada yang minta dikasih 3 kali, setelah itu diberitahu. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya setelah diberitahu begitu, dia bilang, Pak, pokoknya aku nggak mau lagi minta-minta siapapun kecuali pada Rasulullah saja. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, dia dipanggil untuk diberi santunan, nggak mau Pak. Ketika masa Umar begitu juga dipanggil dikasih santunan, nggak mau. Kenapa? Sudah janji dia nggak mau minta-minta. Dan ada orang yang bersangkutan miskin Pak, nggak punya apa-apa, hanya beberapa perabotan rumah tangga saja. Ketika minta pada Nabi ditanya, kamu punya apa di rumah?
punya tikar, gelas, beberapa perabot rumah tangga, kamu bawa ke sini. Tidak dikasih, malah disuruh bawa barang-barangnya. Dia pun pulang mengambil barang-barang itu. Terus oleh Nabi dilelang, ayo siapa yang mau beli ini? Ada yang nawar 1 dirham. Man yazid, siapa yang mau menambah? Saya 2 dirham. Akhirnya laku 2 dirham. Setelah laku 2 dirham, Nabi mengatakan, ini ada 2 dirham. 1 dirham belikan makanan untuk keluargamu, yang 1 dirham belikan mata kapak, bawa ke sini. Setelah itu dia datang bawa kapak, dibantu oleh Nabi dipasangkan gagangnya. Nabi mengatakan, sekarang kamu cari kayu ya, selama 15 hari jangan ketemu aku. Nanti kalau 15 hari baru lapor. Setelah 15 hari menghadap Nabi dan lapor, ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah mendapatkan 10 dirham. Nabi mengatakan, apa yang kamu lakukan ini, cari kayu seperti dan menjualnya, lebih baik daripada kamu meminta-minta. Jadi begitu Pak, dalam harta kita ada fungsi sosialnya, ada fungsi spiritual untuk beribadah, fungsi sosial yang kita berikan, fungsi material untuk keperluan kita. Kalau kita tahu ada tetangga yang kelaparan tidak kita kasih, kita dosa Pak. Kalau kita tahu, harta apa? Ada hartanya. Namanya harta itu, hadirin yang dirahmati Allah, harta itu kan ada yang milkut tam, milik sempurna, ada milkun nakis, milik yang tidak sempurna. Secara fikih pengertian milik sempurna adalah harta itu bisa kita ambil sewaktu-waktu dan kita gunakan sewaktu-waktu. Kalau milkun nakis, harta ini dihutang oleh orang, belum bisa saya gunakan sewaktu-waktu. Kalau kita tabung, biasanya tabungan itu ada di mana Pak? Di bank. Bank itu bisa diambil sewaktu atau kenapa tidak? Bisa, berarti milik sempurna. Begitu. Tidak harus cash yang kita pegang itu. Ingat Pak, yang di rekening tadi milik siapa? Milik Allah. Milik panjenengan atau milik ahli waris? Ahli warisnya siapa Bu? Baik, itu yang diingat-ingat ibu-ibu itu ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggih sampai di sini, semoga bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.